Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini aku Kia Dan aku Alex ingin ngobrol-ngobrol bersama Mbak Ambar. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nur Fatimah Asmidayanti, biasanya dipanggil Ambar. Aku sekarang sekolah di SLBA Negeri 3 Martapura dan for your information, aku tunanetra dari lahir. Itu dari lahir. BTW kamu lahirnya tahun berapa, Mbak? Aku lahir 2003. Oke. Berarti sejak dari lahir itu sampai sekarang tunanetra. Kalau boleh tahu tunanetranya apakah klasifikasinya low vision, apakah totally blind? Kalau aku klasifikasinya totally blind, jadi emang nggak bisa ngelihat, tapi sebenarnya masih bisa ngelihat cahaya matahari, itu aja sih. Tapi untuk yang lain-lainnya udah nggak bisa lagi. Jadi masih ada persepsi cahaya ya? Iya, masih ada. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama aku, Kia dan Ambar tentang Al-Quran Braille, yang mungkin teman-teman pada bingung ya gimana caranya teman tunanetra bisa mengakses Al-Quran, tapi tentunya dengan huruf Braille yang mereka bisa raba dan bisa tahu informasinya dari huruf Braille itu ya, Ambar? Yes, betul sekali. Dan Ambar ini salah satu pemenang lomba MTQ beberapa kali ya kan, Mbak? Alhamdulillah. Jadi Mbak bisa ceritakan dari awal nggak gimana tentang ketertarikan Mbak kepada Al-Quran Braille? Untuk ketertarikan itu berawal dari teman-teman yang biasanya ikut kegiatan belajar Al-Quran Braille setiap malam Kamis dulu ya. Terus kayak kepengen coba gitu, karena memang pengen belajar juga kan. Alhamdulillah akhirnya 2016 itu coba belajar Al-Quran Braille. Jadi udah lama ya? Lumayan. Sebelumnya kalau boleh tahu itu berarti belum bisa mengakses Al-Quran? Aku belum bisa. Belum bisa sama sekali? Belum bisa sama sekali, memang nggak bisa. Yang mengenalkan pertama kali adanya Al-Quran Braille itu siapa itu, Mbak? Tahu dari teman-teman yang ikut, terus aku ikut mereka juga ngeliatin gimana cara belajarnya. Akhirnya aku dikenalin Al-Quran Braille sama Bapak Syarkawi. Itu guru di tempat Ambar belajar di Al-Quran Braille ini? Iya, beliau guru ngaji kami. Selama proses belajar itu ada merasa kesulitan nggak? Untuk kesulitan ada sih, karena huruf Arab Braille sama huruf Latin itu agak ada perbedaannya, ada sedikit perbedaan. Jadi lumayan lama beradaptasi. Gitu. Aku soalnya juga sempat ngerasa nih Ki, dulu waktu awal belajar Braille itu yang huruf Latin aja banyak banget kebingungannya. Apalagi yang Arab Braille dari huruf Arab ke Braille itu transisinya pasti banyak banget perubahannya ya, Mbak? Iya, banyak banget. Dan pokoknya tuh banyak titik-titik yang yang beda dari huruf Latin. Kalau tantangan terbesarnya tuh pas belajar huruf Braille, huruf Al-Quran Braille itu gimana? Tantangan terbesarnya tuh Kak? Aku agak kesulitan untuk membedakan titik-titik hurufnya antara yang Latin sama huruf hijaiyah gitu kan ya? Karena memang lumayan sulit, dan membacanya juga dulu masih terbata-bata juga gitu. Berarti peran gurunya Mbak Ambar ini kayak sangat penting ya? Sangat penting dalam belajar ini. Iya, sangat penting. Dan teman-teman yang jadi tutor sebaya juga ya, Mbak? Banyak teman-teman. Mereka kalau boleh tahu proses pembelajaran huruf Al-Quran Braille itu huruf Arab Braille ya, itu berapa lama, Mbak? Aku kurang tahu berapa lama, cuman ya mungkin lama juga sama kayak aku gitu, berproses juga. Berarti kemarin itu langsung belajar, kan kalau misalkan
kayak kami kan ada apa ya tahapannya gitu dari Iqra kan, dari Iqra terus baru ke Quran. Kalau dalam braille gini gimana? Sama aja Kak. Oh, Jadi sama dari aja. Iqra dulu, terus nanti kalau yang Iqra-nya sudah lancar, baru next ke Al-Qur'an. Oh. Oh, ada tingkatannya ya? Iya, sama aja. Kayak Kayak ada yang tingkatannya. teman-teman. Berarti setahun ada nggak, Mbak? Mungkin ya Lumayan lama Lumayan. juga ya. 1 tahun. Itu kaget banget nggak Mbak pertama kali tahu dari huruf Latin ke Arab Braille? Aku kaget sih kayak wah bedanya jauh ya ternyata gitu. Terus kayak sempat agak pesimis ya, aduh ini gimana aku beradaptasi, cuman ya bismillah, alhamdulillah akhirnya Lancar bisa aja gitu ya sekarang. Alhamdulillah. Mbak Amber ada metode khususnya nggak dalam mengingat huruf hijaiyah braille ini? Untuk mengingat itu ini sih Kak, kan biasanya dikasih catatan ya. Iya. Sering-sering baca catatan yang dikasih sama guru gitu. Kalau aku. Itu Mbak, aku kan jujur belum pernah belajar Arab Braille. Iya. Aku dulu belajar itu Arab lagi, huruf Latin. Oh, iya. Nah, huruf Latin itu kan banyak pola-pola yang membentuk huruf ya. Iya. Nah, aku kebingungan tuh di situ udah bingung. Iya. Nah, apalagi yang Arab ini kan bentuknya aja kan Kayak gitu ya? Gimana ya? Teman-teman pasti tahu ya, ada ada lekukannya gitu. Lumayan panjang. Nah, itu gimana ya jadi polanya Mbak? Apakah jadi 2 kotak atau 3 kotak? Apakah 1 kotak aja? Pola ini huruf Arabnya gitu. Sama ya? Sama 1.1 sama sampai aja. 6 ya? Dari 1.1 sampai 6 itu membentuk pola-pola huruf. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu huruf Braille, nanti nulisnya itu pakai riglet. Terus di 1 kotak itu ada titik 1 sampai 6. Nah, itu setiap titiknya akan muncul titik-titik timbul sesuai dengan titik-titik dari 1 sampai 6 akan membentuk pola. Jadi guys, for your information, Alek ini adalah seorang nonis. Ya, aku Katolik guys, aku banyak nggak tahu. Pokoknya banyak bertanya. Iya. Kalonya kan Mbak udah belajar huruf Braille, huruf hijaiyah Braille nih. Iya. Berarti otomatis ada dong beberapa ayat yang hafal gitu. Insya Allah. BTW Ki, Kenapa? hijaiyah itu apa? Hijaiyah itu huruf Arab. Huruf Arab. Sebutannya huruf hijaiyah. Oh gitu, Iya. baiklah. Kalonya menghafal itu berarti Mbak dari dengar atau dari meraba? Membaca, Dari membaca. Aku ada 2 metode ya biasanya. Aku mendengarkan audio, terus metode talaki. Nah, talaki ini kita langsung minta bimbing sama guru yang Yang mengajar ya? yang mengajar gitu. Jadi nanti kita mendengarkan apa yang diucapkan sama guru, terus nanti kita tirukan. Nanti bisa dikoreksi juga sama beliau. Oh, berarti ditirukan dulu terus diulang gitu Ya, ya? didengarkan dulu baru diulang. Berarti butuh ingatan yang tajam tuh Mbak. Sekali dengar harus mengucapkan kembali. Iya, jadi aku juga sering kayak minta diulang-ulang gitu supaya ingat. Mbak, aku dengar kamu pernah ikut ini ya, MTQ ya? Oh, iya. Kompetisi MTQ. Musa Itu bakat. pertama kali di usia berapa Mbak? Di usia sekitar berapa ya? Mungkin 14. Wah, Berarti keren. pas baru belajar Baru belajar ini ya? Iya. Huruf hijaiyah Braille ini ya? Oh, enggak, 2 tahun setelah belajar Belajar. hijaiyah ya. keren banget. Boleh ceritain Mbak pengalamannya? Itu ikut tingkat apa? Itu aku ikut tingkat kabupaten. Dia kan ada ini seleksi tingkat Iya, kabupaten dulu kan. Mungkin kecamatan dulu, baru kabupaten, Baru habis provinsi, itu ya. provinsi, Baru Oh. nasional. nah baru nasional, iya. Oh sama kayak di umum atau Iya, Sama. sama aja. Nah, itu apa bedanya Mbak antara MTQ yang buat tunanetra sama MTQ yang buat Buat umum? orang-orang umum. Buat umum ya. Kalau lombanya kita ini ya
sama aja kan kayak MTQ umum biasanya. Tapi ada kategori untuk tunanetra. Oh. Iya. Dan kalau teman-teman yang umum tuh kan misalnya mau baca surah itu ada kalau nggak salah hilaf ada lampunya kan ya. Oh iya, betul. Jadi ada dikasih lampu hijau, lampu merah, lampu kuning lampu kalau Itu nggak untuk salah. apa Ki? Itu buat kayak supaya kita tahu berhentinya kapan. Jadi kayak timernya nggak sih Iya, ya kayak gitu. timernya. Oh iya. Nah, untuk tunanetra itu unik ya. Jadi ini dikasih bel gitu. Jadi ada ketukan-ketukannya. Misalnya ketukan 1 kali itu kita persiapan, terus ketukan 2 kali kita memulai, nanti ketukan berapa? Aduh aku agak 3 kali atau 3 kali itu nanti udah persiapan untuk mengakhiri bacaan. Bentar lagi waktunya habis tuh gitu. Nanti kalau ketukan 4 kali baru waktunya habis. Terus kita menyudahi membaca. Oh, jadi tunanetra ini kalau kategori tunanetra berarti sama aja ya kayak umum Iya. pakai waktu gitu. Iya sama Cuma pendekatannya menyesuaikan lewat pendengaran. Iya. Itu di mana lombanya, Mbak? Kemarin itu. Kemarin terakhir itu untuk yang tingkat provinsi di Tapin ya kalau nggak salah. Di Tapin. Keren. Keren. Itu dapat juara, Mbak? Alhamdulillah juara 2. Wih, keren. Insya Allah. Masya Allah. Menurut Mbak ketersediaan huruf braille di Indonesia ini kayak sangat penting gitu kan ya jadinya. Penting banget sih karena supaya tunanetra itu juga bisa membaca Al-Quran Braille gitu. Jadi nggak mungkin orang-orang kayak dia nggak lihat emang bisa baca Quran. Bisa aja kok gitu meskipun dengan cara yang berbeda. Iya. Mungkin kalian membaca dengan mata, kami membaca dengan meraba. Tapi teman-teman, ini buat pengetahuan ya, karena Braille ini Ki, kalau di print itu jadi semakin banyak. Yes. Kalau tulisan awas itu mungkin cuma 1 lembar ya. Iya. Kalau tulisan Braille bisa jadi 3-4 lembar ya, Mbak? Makanya Al-Quran Braille sama Al-Quran awas itu beda. Ini contoh Tebal ya. banget ya. Ini apa ini, Mbak? Contoh. Ini Al-Quran, juz 30. Hmm. Kalau Al-Quran awas itu kan 1 buku ada 30 juz. Iya. Kalau Al-Quran Braille ini 1 buku 1 juz. Jadi Berarti kalau dia 30 juz ada 30 buku. 30 buku ya. Sekerdus ya Iya, nyimpannya. sekerdus. Banyak banget. 1 jusnya pun kayak tebel banget ya Iya, jadinya. tebel ini. Kayak Emang. 1 Quran gitu jadinya. Iya, karena ada terjemahnya juga, Kak. Wah, itu terjemahannya ada buku yang lain lagi. Di Qurannya ada. Oh, di sini juga. Iya. Oh. Tapi memang ada juga kok Al-Quran Braille yang kecil gitu, yang tanpa ada terjemahan ya. Mungkin yang bisa dibawa buat pergi kemana-mana gitu kan bisa. Terus ada juga kalau nggak salah kata temen itu yang 1 buku itu ada 3 juz gitu. Iya, jadi aku juga sama kan Ki. Kalau sepengetahuan aku di Alkitab itu juga dibrailkan dan itu sampai berapa puluh buku karena saking banyaknya, jadi kalau pengirimnya itu sampai berapa kardus gitu. Iya. Nah, untuk mempersimpel biasanya kami supaya lebih sederhana, kami biasanya pakai teknologi, ada aplikasi Alkitab digital. Apakah Al-Quran juga sama ada Al-Quran digitalnya? Ada Al-Quran Braille digital ada. Oh, gimana tuh Mbak? Boleh diceritakan? Aku kebetulan nggak punya, jadi aku kurang tahu ya. Cuman ada beberapa teman yang punya, itu sangat mudah juga. Mungkin kalau bagi yang belum lancar membaca Braille bisa tuh mendengarkan lewat situ. Tapi ada huruf Braille-nya juga kok. Jadi di situ kita nanti bisa mau cari surah apa, nanti tinggal kita cari kita baca. Adakah Al-Quran secara digital yang versi aplikasinya? Ada. Versi aplikasi Yang Ada. bisa didengar lewat audio gitu. ada banyak. Banyak aplikasinya kalau Oh, mau iya. nyari. Mana saya cari ya. Banyak sekali aplikasinya. Berbagai macam. Berbagai macam. Pas pengalaman pertama kali ikut lomba itu ngerasa gugup gitu nggak?
pasti sih Kak nervous banget karena baru pertama kali nih gimana gitu. Ya cuman modal yakin aja sih Bismillah Iya. pasti bisa. Tapi berhasil menang itu keren loh. Alhamdulillah. Hebat Amber, hebat banget. Soalnya ini nggak gampang loh guys. Ini buat baca Arab Braille. Apa tadi? Hijaiyah. Iya. Hijaiyah. Iya. Mbak Ambar boleh contohkan nggak? Kita mau dengar dong buat dengar. apa namanya tadi? Huruf hijaiyah. Iya, huruf hijaiyah untuk Mau dengar, membaca. cara membacanya itu. Baca Al-Qur'annya? Iya. Oh, boleh. Bentar ya. Kita cari surahnya dulu. Wait. Proses kamu mencarinya gimana Mbak? Aku ngecek halamannya dulu sih. Halamannya ada di Ada di ini karena tebal ya Bu. Nah, ini di bagian sini. aku boleh izin pegang? Boleh, silakan. Nah, Apa bacanya nyalek? Ini ya yang kiri ini. itu huruf Arabnya. Oh, huruf Arabnya. Ini ada bacaannya. Surah An-Naba Makkiyah ada 40 ayat. Boleh dibaca Mbak? Oke. Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun sadaqallahul azim. Oh gitu ya. Berarti Mbak Amber udah lancar nih lah. Alhamdulillah. Cara bacanya. Lancar banget. Aduh, keren. Aku belajar baca yang Braille Latin aja itu lama banget. Apalagi yang ini ya. Wah, ini hebat banget. Itu apa ya tadi? MTQ itu apa kepanjangannya Ki? Musabaqah tilawatil Quran. Itu apakah ada perbedaan dari hal itu sama membaca huruf hijaiyah tadi? MTQ itu kita mengaji. Itu kan lomba kan ya, musabaqah tilawatil Quran itu. Berarti kita harus apa ya? Menunjukkan bakat kita gitu. Iya, nah. dari segi seni suara. Oh. Dan itu mengajinya juga ada irama-iramanya. Aku juga jadi pengen dengar. Boleh? Boleh ngedengar Sedikit. Sedikit ayat yang pas Mbak lomba itu, pas tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ayatnya apa ya? Aku bingung nih. Bentar dulu ya. Gak apa-apa. Boleh sambil ini dulu mau milih ayat yang mana. Jadi MTQ itu banyak lombanya, cabang lombanya gak tilawah aja. Oh, ada apa aja itu biasanya? Ada syarhil, fahmi, Iya, ada tilawah, terus ada kayak debat gitu, bukan debat sih, kayak makalah. Mengartikan surah, tapi dalam bahasa Inggris. Oh, tafsir. Iya, tafsir. Tafsir itu ada tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Arab. Misalkan yang kayak dibaca Mbak Ambar tadi, tafsirkan ayat 1 sampai 10-nya tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi cabang lombanya itu banyak. Ya. Wah, aku baru tahu nih. Kalau syarhil itu kayak sejenis pidato gitu sih, tapi kan namanya ada pensyarah, ada terjemah, sama yang tilawah tadi bertiga. Pensyarah itu yang kayak pidato gitu loh. Kalau yang tilawah yang membacakan ayat sucinya, kalau yang terjemah menerjemahkan. Kalau syarhil itu, kalau pahmil itu cerdas cermat. Tapi dalam yang kayak segi agama gitu lah pokoknya. Jadi pengetahuan agama dilombakan juga di sini. Iya, begitu. Menarik banget guys, ini jadi nambah pengetahuan terkhususnya aku. Karena the more you know, kita kalau mau bertanya kita jadi tahu jawabannya. Iya. Aku jadi juga mau tahu gimana Ambar
apa tadi namanya Ki? Membacakan tilawah. Oh, Membacakan iya, iya. tilawah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Iya. Allah tattakhidhu min duni wakila. Serak. Kalau Komar itu nada tinggi banget ya. Iya, iya. Wah, keren banget. Iya, itu bedanya dari nyanyi. Kalau Oh. nyanyi kan kita masih bisa falset ya. Ya, Kalau tilawah enggak. Jadi kita harus menyesuaikan nadanya gitu, di mana kita buat supaya enggak di falset kan. Kalau nyanyi masih bisa di falset. Perbedaannya. Kalau pas belajar tilawah itu agak kesulitan nggak? Pas nahan napasnya kan tinggi-tinggi kan tuh. Iya, itu masih PR. Jadi PR buat Kan apa biasanya tuh bisa jadi tiba-tiba fals kan suaranya gitu. iya bisa fals terus tiba-tiba nanti stop karena kehabisan nafas gitu. Itu jadi masih apa ya? Masih jadi PR buat aku gimana caranya supaya aku bisa mengatur pernapasan. Saran dan harapan Mbak Ambar gimana kepada para tunanetra yang bisa jadi nih belum pernah mengenal huruf hijaiyah braille ini. iya. Untuk teman-teman netra yang masih belum mengenal huruf hijaiyah braille, nggak apa-apa kalau kalian pengen belajar, nggak usah malu, nggak usah sungkan, karena belajar itu tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada kata apa sih, Menyerah, tidak ya? ada kata menyerah. Jadi kalian kalau mau belajar bisa tanya-tanya sama teman sebaya kalian atau sama guru yang memang lebih berpengalaman gitu. Karena membaca Al-Quran itu sangat penting karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita kan Iya. sebagai umat muslim. Iya. Wih. Tapi benar teman-teman, jadi buat teman-teman tunanetra yang saat ini kebingungan buat mencari referensi, terus mencari gimana ya dapat sumbernya, itu bisa coba datang ke komunitas, Iya. bisa atau ke teman-teman dari SLB, guru, atau juga ke beberapa forum yang bisa bantu menjelaskan. Bahkan sekarang grup-grup WA juga banyak ya Mbak. Banyak ya komunitas juga ada secara kayak, online bisa sahabat. saling gabung ya. Iya, ada komunitas. Aku nggak tahu itu komunitas atau apa, tapi cuman namanya itu Sahabat Mata. Jadi kalau nggak salah itu tuh sering mengadakan tadarus. Itu rasanya yang di Semarang ya? Iya, yang di Semarang. Oh, aku pernah gabung radionya. Oh, Heeh. tadarus bareng gitu. Iya, kalau bulan-bulan Ramadan gini tuh biasanya kayak ngadain tadarus bareng gitu, tadarus nasional lewat apa ya, lewat Zoom atau lewat apa gitu, aku lupa. Sering banget ngadain itu. Itu bisa teman-teman buat cari informasi karena sekarang dunia udah luas banget. Kita bisa tambah wawasan lewat sudut pandang manapun. Kita jadi tahu banyak informasi ya. Ki? Iya. Betul sekali. Terus kalau buat kamu sendiri Mbak, ketika belajar ini, gimana tanggapan dan respon dari lingkungan sekitar kamu, keluarga, orang tua? Kalau orang tua sangat mendukung ya, apalagi aku mempelajari tilawah itu, jadi sangat benar-benar didorong Iya, gitu. didukung gitu Didukung ya. penuh, karena memang apa ya, mereka mungkin pengennya aku nggak cuman berprestasi di bidang atlet, cuman untuk akhiratnya juga mau pastinya. Iya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhiratnya balance harus jalan. Iya, wes. Kalau teman-teman sekitar gimana Mbak? Kalau teman-teman di Teman-teman Di saya, teman-teman asrama. sekolah asrama. itu sangat mendukung juga, alhamdulillah. Supportnya sangat luar biasa. Jadi Mbak Ambar ini juga seorang atlet ya, guys. Wah, atlet apa Mbak? Boleh sedikit? Sepil sedikit. Spill sedikit, spill. Iya. Aku ikut renang. Nah nanti kalau penasaran gimana tunanetra bisa berenang, kita nanti next episode kali ya. Iya. Bisa Kita- juga nanti ya di kolam renang Antasari di BJB. Nanti kita ngobrol bareng lagi. Tapi di next episode ya Ki. Oke. Iya. Terus Bar, gimana harapan kamu buat kedepannya nih soal arah apa ini Iya, Al-Quran Braille? Ah, Jadi iya.
Apakah ada apa ya, mungkin keluhan kamu yang masih kurang atau ada yang mesti ditingkatkan lagi? Untuk saat ini aku ngerasa kayak ini udah alhamdulillah banget. Nggak ada apa ya, yang kalau ada mau kendala cari, gitu ya? iya nggak ada kendala kalau mau cari Al-Quran Braille ini Udah. bisa ada di mana-mana, ada di apa ya, kayak di suatu yayasan gitu, ada juga gitu. Dan ini bisa dicetaknya di mana ya, di daerah Bandung, ada di Jogja. Jadi mungkin untuk kedepannya semoga bisa dikembangkan lagi. Iya. Semakin banyak ya cetakannya. Jadi banyak teman-teman tunanetra yang lebih banyak lagi yang bisa mengakses Al-Quran Braille ini. Iya. Jadi guys, mungkin cuman ini ngobrol-ngobrol singkat sampai di kami sini. bersama Mbak Ambar. Yes. Nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama narsum-narsum kita yang keren-keren juga seperti Ambar. Iya. Tentunya. Dan kita bakalan pamit undur diri dari ruang dengar kalian saat ini. Jadi jangan sampai ketinggalan sama episode-episode kita yang lainnya. Jangan Gi. Iya betul. Dan aku Alex. Dan aku Kia. Dan oh ya, buat teman-teman yang pengen tahu live story aku, bisa follow IG aku di @nrfatimah_asmi. Oke, dan buat kamu teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut lagi soal video-video kita, Hima PKH FKIP WLM, jangan lupa di subscribe dan like, comment, dan share ke semua teman-teman kalian. Iya, untuk kalian jangan lupa memfollow IG dan TikTok Hima. Kalau IG Hima PKH_ULM, kalau TikTok Hima PKH FKIP ULM. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.